Saya menyapa kita sekalian yang ada. Selamat bersua kembali pemirsa yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Salam sehat, dahsyat, luar biasa kasih Tuhan kepada kita, menjalani segala ajaran yang Ia berikan. Kita akan memasuki renungan harian saat ini. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan atas segala cinta kasih yang Tuhan sudah sedang dan akan terus nyatakan dalam hidup ini. Kami bersama mengisi lagi bejana hidup kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan ini akan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan berdasarkan kasih, kemurahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Amin. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita pada saat ini. Bagian firman Tuhan yang saya pilihkan saat ini ada di dalam bagian firman Tuhan, yakni dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Baik, saya akan membaca 1 Yohanes pasal 5 ayat 3. Firman-Nya berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, memahami bagian firman Tuhan ini memang dalam hidup ini terasa sulit, ya, ketika menunaikan tugas tanggung jawab berdasarkan perintah-perintah yang Tuhan sudah sampaikan. Tapi apabila kita lakukan itu dengan rasa kasih kita kepada Tuhan, dengan cinta kita kepada Tuhan, karena cinta Tuhan yang sudah lebih dahulu pada kita, kasih Tuhan yang sudah kita terima, maka itu tidak akan menjadi berat dalam hidup kita. Sekarang saya akan menyampaikan satu kisah. Ya, kisah ini adalah kisah legenda kuno yang tidak terdapat di dalam Alkitab, ya. Jangan nanti salah mengerti, ya. Loh, ada legenda seperti itu. Saudara yang saya dalam kasih Tuhan, pada suatu hari Yesus dia memerintahkan kepada para murid supaya masing-masing membawa batu. Nah, masing-masing diharapkan supaya membawa batu. Semua murid-murid yang ada memang taat, dengar-dengaran, kecuali murid yang bernama Petrus. Dia hanya bawa batu kerikil yang kecil, yang paling kecil lagi dia bawa. Kemudian mereka berbondong-bondong naik ke gunung bersama-sama, ya. Lalu di tengah perjalanan, murid yang satu terhadap yang lain bertanya, kenapa kamu ini cuma bawa kerikil, Petrus? Petrus cuma bilang begini, dia kan minta kita bawa batu, ini juga kan batu. Ngapain mau susah-susah bawa batu? Di gunung lagi. Di gunung lagi kan banyak batu, jawab si Petrus ini. Nah, setelah sampai di gunung, saudara, apa yang terjadi? Yesus berkata, siapkan batu yang kamu bawa masing-masing di tanganmu. Dan Yesus menengadah ke langit, dia berdoa, mengucap berkat. Dan tiba-tiba menjadi roti itu batu itu, saudara. Petrus kecewa sekali dia. Karena apa? Karena dia hanya membawa kerikil kecil, sehingga dia mendapat bagian yang sangat kecil. Nah, pada kesempatan lain, Yesus lagi mengajak para muridnya untuk berjalan ke gunung lagi. Tetapi Yesus tanpa perintah untuk membawa batu. Yesus tidak memerintahkan untuk membawa batu lagi. Nah, kali ini Petrus rupanya dia membawa batu yang besar. Dia bawa yang paling besar sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dia berkata, Petrus berkata,
ngana tidak bawa batu, ngoni tidak bawa batu. Nah itu logat Manado itu. Nah, yang lain menjawab, ya, habis Yesus nyandak perintah orang mau bawa batu. Petrus bilang, awas ngoni nanti ya. Kalau ngoni nyandak dapat bagian, mau minta roti pak kita. Petrus ini taulah, dia ancam teman-temannya. Kemudian sampailah di gunung, Tuhan Yesus mulai berkhotbah, menyampaikan khotbahnya. Tetapi batu Petrus tidak berubah. Sengaja dia goyang-goyang supaya Tuhan Yesus lihat itu bahwa ada batu dia bawa. Dia goyang-goyang, tapi Yesus tidak peduli. Ternyata sampai capek dia goyang itu batu tidak berubah-berubah. Ya, dia bilang, jangan-jangan Tuhan so lupa ini. Ya. Nah, apa yang terjadi? Sampai selesai Tuhan Yesus berkhotbah, batu itu tetap tidak berubah. Saudara yang saya kasih Tuhan, memang dalam kehidupan kita seringkali bersikap mengacuhkan perintah-perintah, dan kita terkadang hanya mengikuti kehendak diri sendiri, bukan kehendak Tuhan yang kita lakukan. Banyak kali kita sebagai orang percaya lebih mendahulukan perintah-perintah yang tentu bisa sangat membahayakan diri kita sendiri. Iya, sangat berbahaya. Yesus sebagai Tuhan, dia butuh supaya orang-orang yang mau dengar-dengaran terhadap perintahnya. Dengar-dengar terhadap perintahnya itu berarti melakukan apa yang ia sudah ajarkan. Ya, saudara-saudara, jangan lagi bersikap seperti legenda yang ada saya ceritakan tadi, seperti Petrus disuruh bawa Petrus supaya bawa batu, dia bilang dia kan tidak bilang batu besar, dia ambil yang paling kecil, kerikil. Yesus jadikan batu itu bisa jadi roti, dia dapat yang paling kecil. Jangan sampai kita seperti Petrus. Begitu juga Tuhan tidak perintahkan kita lakukan, padahal itu tidak Tuhan mau, ya tak? Jadi bawa batu besar-besar, goyang-goyang supaya Yesus lihat. Padahal Yesus tidak memerintahkan seperti itu. Saudara yang saya salam kasih Tuhan, mari dalam hidup ini lakukan perintah Tuhan supaya kita senantiasa menikmati berkat-berkatnya. Tuhan pasti akan memampukan kita lewat kuasa Roh Kudusnya sehingga kita menjalankan segala perintahnya. Semuanya akan menjadi ringan dalam hidup ini. Amin. Terpujilah namanya.